Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media dan sumber belajar berbasis IT yang diampu oleh Bapak Muhammad Syabrina, MPDI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Sofia Cayatin, bersama dua rekan saya, Jihan Hidayatul Ulfa dan Muhammad Ridho. Jadi di video ini, kami bertiga akan membahas tentang media pembelajaran berbasis handphone. Teman-teman tahu nggak apa itu handphone? Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik benda yang dipakai sebagai sarana komunikasi berupa lisan maupun tulisan untuk penyampaian informasi atau pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya secara efektif dan efisien, serta dapat dibawa kemana saja dan digunakan di mana saja. Penemu pertama sistem telepon genggam atau handphone adalah Martin Cooper. Ia adalah seorang pekerja di pabrikan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Model handphone pertamanya adalah Dyna TAC. Berikut kita akan membahas tentang sejarah perkembangan handphone. Sejarah perkembangan handphone ada 4 generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Handphone generasi pertama. Pada tanggal 3 April 1973, Martin Cooper mengeluarkan handphone pertama dengan model Dyna TAC seberat 2 kg. Gambarnya seperti yang ada di samping ya. Sebagai handphone generasi pertama yang disebut juga dengan 1G, handphone generasi ini masih bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Salah satu kekurangan generasi 1G ini adalah karena ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Ya, kita lanjut ke generasi kedua. Generasi kedua atau yang biasa disebut dengan 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an. Pada generasi kedua ini, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital melengkapi telepon seluler dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Kemudian, telepon seluler pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chips digital. Ukuran yang lebih kecil juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Keunggulan dari generasi kedua ini adalah ukuran dan berat yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang berbahaya untuk penggunanya. Nah, kemudian kita masuk ke generasi yang ketiga atau biasa disebut dengan 3G. Generasi ketiga ini menggunakan teknologi CDMI. 3G memiliki operator jaringan dengan jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Kelemahan dari generasi ketiga ini adalah biaya yang relatif lebih tinggi. Handphone berkamera pertama adalah seri Sharp JSHO4 yang dirilis pada tahun 2000-an. Apple pertama kali menawarkan handphone dengan teknologi layar sentuh. Pada handphone 3G dimasukkan sistem operasi smartphone sehingga membuat fitur semakin lengkap bahkan mendekati seperti PC. Ya, kemudian kita masuk ke generasi yang keempat. Biasanya generasi keempat ini disebut dengan fourth generation. Generasi keempat ini merupakan
Sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada, termasuk juga wireless broadband Wibro 802.16e, CDMI, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Pada generasi keempat ini berteknologi kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasikan berbagai aplikasi multimedia. Selanjutnya, handphone smartphone sebagai media pembelajaran. Smartphone sebagai media pembelajaran berbasis mobile atau yang biasa disebut dengan mobile learning memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya, smartphone merupakan perangkat mobile yang terhubung dengan internet, maka baik siswa maupun guru tidak akan kesulitan mencari berbagai bidang ilmu yang tersedia luas di internet untuk dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, melalui penggunaan smartphone, peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Lagi, kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa, termasuk dalam bidang pendidikan, seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Adapun media pembelajaran online yang bisa dijadikan pilihan diantaranya adalah Zoom, Zenius, WhatsApp Group, Ruang Guru, dan yang terakhir adalah Google Suite for Education. Selanjutnya, manfaat teknologi handphone sebagai media pembelajaran. Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini handphone sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di handphone, orang bisa mengubah fungsi handphone menjadi mini komputer. Secara garis besar, pemanfaatan handphone sebagai media pembelajaran adalah yang pertama, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Teknologi selalu berkembang sesuai dengan zaman dan pola pikir manusia yang selalu menuju ke arah modernisasi. Oleh sebab itu, ada baiknya juga jika siswa mampu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi untuk pengetahuan siswa juga. Yang kedua, sebagai alat hitung, handphone membuat fitur kalkulator yang memudahkan penggunanya untuk menghitung lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, terdapat fitur internet yang dapat membantu siswa mencari informasi. Hal ini mampu membantu siswa untuk mencari informasi atau materi pembelajaran melalui fitur internet yang terdapat di handphone. Yang keempat, memiliki banyak memori. Maksudnya, handphone memiliki banyak memori untuk menyimpan banyak data dengan mudah dan dapat dibawa kemana-mana, baik informasi materi pembelajaran, foto, ataupun video yang mengacu pada materi pembelajaran. That is all and thank you.